Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Revaldo Fabiansyah dengan NPM 241705-2021. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dan ini adalah pembelajaran mengenai mata kuliah pengantar organisasi komputer yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jadi, arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut sistem komputer yang terlihat oleh seorang programmer, seperti set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai tipe data, misalnya bilangan bulat sama bilangan floating point. Terus ada teknik input-output dan juga mekanisme pengalamatan memori. Arsitektur komputer itu lebih berfokus pada cara suatu komputer dirancang untuk menyelesaikan tugas dari sudut pandang pengguna atau programmer. Lalu, organisasi komputer itu lebih berhubung dengan implementasi aktual dari arsitektur tersebut. Ini mencakup detail fisik seperti komponen hardware, penghubung, controller input-output, dan juga desain mikroarsitektur yang mengimplementasikan arsitektur pada tingkat perangkat keras. Di dalam komputer itu ada 5 bagian utama yang punya fungsi sendiri-sendiri. Itu ada masukan, keluaran, memori, aritmatika dan logika, dan juga kontrol. Lalu perbedaan utama organisasi komputer dengan arsitektur komputer itu untuk organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu ada arsitektur, itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Oke. Selanjutnya ini udah beda. Arsitektur tuh bisa sama kayak organisasi komputer. Arsitektur tuh sifatnya sama, nggak kayak organisasi komputer yang akan berubah. Karena contohnya aja itu seluruh Intel Family x86, Family IBM System 370 menggunakan konsep arsitektur yang sama, tapi organisasi komputernya berbeda versi. Terus ada fungsi-fungsi komputer, itu data processing, data storage, data movement, sama unit control. Data processing itu hanya beberapa metode atau tipe penting pengolahan data. Kalau data storage itu file data disimpan dalam komputer untuk nanti mudah cari dan mudah diperbarui. Untuk data movement itu ketika data diterima atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung, misalnya itu proses input-output. Terus unit control itu dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Lalu strukturnya, struktur komputer itu ada CPU yang paling pertama karena ini sebagai otak yang bisa disebut prosesor. Terus ada memori sebagai tempat penyimpanan internal biasanya disebut. Terus ada jalur komunikasinya, jalan komunikasi itu melalui perangkat input dan output. Nah, nanti ketiga ini bakal dihubungin lagi oleh sistem interconnection atau sistem hub ya, atau bus gitu. Sistem bus. Nah, ini kan CPU itu kan sudah termasuk salah satu dari 3 komponen. Dalam CPU itu ada lagi komponen-komponennya, yaitu control unit, arithmetic logika unit, sama register. Untuk jelasnya kita bisa lihat di sini mungkin ya. Peripheral, koneksi, control unit, hitung jumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Dan kemudian ada register. Nah, register ini adalah memori internal dari CPU.
atau ini sebagai memori penyimpanan. internal kalau Nah, tidak salah. ketiga komponen CPU, sequencing Terus logic, di dalam dan central unit control lagi itu memory. ada Nah, sequencing logic itu struktur lagi, yaitu berkaitan dengan sequencing logic bagaimana sama control memory. Nah, di nanti itu dalam dihubungin lagi oleh internal control unit, komputer register, itu dan tadi decoders. terdapat CPU, memori. Terus komponen yang paling menarik namun paling kompleks itu CPU. Control unit itu fungsinya untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Arithmetic dan logic unit itu untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. CPU interconnection berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Terus juga ada yang namanya fungsi komputer. Nah, fungsi komputer itu ada 4, yaitu pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan juga kontrol. Kurang lebih gambarannya itu seperti ini. Jadi proses data itu ada beberapa ya. Yang pertama itu proses ini ada data movement. Dia jadi gerakannya dari movement ke kontrol gitu. Terus ada juga yang dari penyimpanan, ini dia dari data luar itu dikontrol lalu disimpan ke penyimpanan. Terus ada juga yang dari penyimpanan itu dikelola, diproses, terus dibalikin lagi nih ke storage. Ada juga yang dari data dari luar dikontrol, diproses untuk nantinya disimpan ke storage. Terus itu ada yang namanya konsep stored program. Konsep stored program itu memungkinkan instruksi program dan data disimpan di memori yang sama dalam komputer. Ini memungkinkan CPU untuk mengeksekusi instruksi secara berurutan langsung dari memori, membuat komputer dapat menjalankan berbagai program dengan mudah. Konsep ini menjadi dasar arsitektur von Neumann. Von Neumann ini penemunya, yang membentuk fondasi komputer modern, memungkinkan fleksibilitas tinggi dan kemudahan dalam menjalankan berbagai tugas. Dibandingkan dengan komputer awal yang hanya bisa melakukan satu tugas spesifik atau memerlukan pengaturan manual untuk setiap instruksi. Terus ada contoh konsep stored program ini. Misal kita menulis kode program dalam bahasa Python, terus kita jalanin di komputer. Program Python itu bakal kesimpan di memori, dan CPU ngambil instruksi dari memori untuk dijalankan, sehingga komputer tuh bisa memproses data dan memberikan output sesuai dengan logika program. Konsep ini tuh juga yang nantinya akan mengambil instruksi satu persatu, terus menafsirkannya, kemudian melaksanakan instruksi tersebut. Ini juga yang memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai program yang beda secara berurutan atau bahkan secara bersamaan. Jadi arsitektur komputer itu rencana besar atau desain dari sistem komputer yang menentukan bagaimana instruksi diproses dan data diakses. Terus organisasi komputer itu implementasi fisik dari arsitektur, fokus pada bagian komponen hardware, diatur dan beroperasi. Terus konsep stored program itu prinsip bahwa instruksi program disimpan dalam memori yang sama dengan data, memungkinkan eksekusi program secara fleksibel. Ketiga konsep ini saling terkait dalam menciptakan dan mengoperasikan komputer modern. Arsitektur komputer menentukan bagaimana sebuah sistem komputer itu dirancang secara konseptual.
Oke, mungkin segitu aja yang saya pelajarin hari ini mengenai arsitektur dan organisasi komputer, mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen Bapak Febriansyah sama Pak Gali. Baiklah, mungkin ada lagi. Oke, jadi kalau dari yang saya simpulkan ya, arsitektur komputer itu lebih menekankan dari segi penerimaan yang berwujud rencana cetak biru yang terkandung deskripsi secara fungsional dan kebutuhan perangkat yang didesain. Sedangkan organisasi komputer itu lebih menekankan tatahan unit-unit pelaksanaan dan interaksi interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Jadi arsitektur itu lebih ke bagian penjabaran atribut sistem komputer, sedangkan organisasi komputer itu yang menekan pada bagian yang berhubungan dengan komponen-komponennya, komponen operasional. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang saya pelajari hari ini mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Di sini juga sudah enggak ada. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.